Bab 6 Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pelajaran IPA Kelas 7 Kurikulum Merdeka. Keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi di Indonesia ini memiliki hutan tropis. Nah, di mana hutan tropis Indonesia adalah terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Nah, di Indonesia ini merupakan negara, ya. Kita itu merupakan negara yang memiliki 10% luas hutan tropis di dunia, kemudian 10% spesies tumbuhan, 17% spesies burung, 12% spesies mamalia, dan 10% spesies reptil dan amfibia. Jadi 1/10-nya itu ada di Indonesia. Makanya di Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman hayati, ya, baik itu tumbuhan dan hewan. Nah, di sini juga meskipun hanya menutupi 2% daratan, di mana 50% spesies tumbuhan dan binatang hidup di hutan tropis. Nah, ini merupakan ekosistem yang cocok, ya, bagi tumbuhan dan hewan. Yang pertama, keanekaragaman hayati itu mencakup keanekaragaman gen. Gen atau plasma nutfah adalah substansi kimia yang menentukan sifat keturunan yang terdapat di dalam lokus kromosom. Nah, setiap individu makhluk hidup ini mempunyai sifat kromosom yang tersusun atas benang-benang pembawa sifat keturunan yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Nah, di samping itu, setiap individu memiliki banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Jadi, semakin terjadi banyaknya perkawinan antar makhluk hidup itu semakin banyak variasinya. Nah, penyebab keanekaragaman gen itu yang pertama yaitu perkawinan atau persilangan. Yang kedua itu adalah lingkungan. Nah, contoh ini adalah keanekaragaman gen. Jadi manusia ini adalah satu jenis tetapi memiliki gen yang berbeda-beda. Nah, ini ada Negro, Eropa, Indonesia, dan China. Jadi bentuk wajah, kulit, rambut, mata, hidung itu berbeda-beda dan bervariasi, ya. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis. Nah, spesies atau jenis memiliki pengertian di mana individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya atau interhibridasi. Nah, hibridisasi, ya, yang menghasilkan keturunan yang fertil, ya, untuk melanjutkan generasinya. Nah, keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Nah, perbedaan antar spesies organisme dalam satu keluarga lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies, ya. Jadi lebih mudah diamati untuk keanekaragaman jenis. Nah, penyebab keanekaragaman jenis yang pertama adalah keturunan atau genetik. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Di sini adalah contoh keanekaragaman jenis, ya. Dalam kasus ini adalah keanekaragaman jenis sapi, ya, atau disebut variasi. Nah, variasi dalam jenis disebabkan oleh adanya perbedaan faktor-faktor pengatur sifat gen yang terdapat pada individu. Nah, jadi ini itu merupakan keanekaragaman jenis, ya. Ini masih satu jenis sebetulnya, ini sapi, ya, tetapi variasinya berbeda. Ada Friesian Holstein atau FH, kemudian Brahman, kemudian Limousin, kemudian Simmental. Nah, inilah contoh dari keanekaragaman jenis. Contoh lain lagi di sini ada pohon kelapa, kemudian pohon pinang, kemudian pohon palem. Nah, keanekaragaman tingkat spesies yang menunjukkan perbedaan walaupun masih dalam satu suku. Dapat diamati perbedaannya dari buahnya, dari bentuknya, seperti itu. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Setiap makhluk hidup hanya akan tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang sesuai. Nah, pada suatu lingkungan tidak hanya dihuni oleh suatu jenis makhluk hidup saja, tetapi juga akan dihuni oleh jenis makhluk hidup lain yang sesuai. Nah, akibatnya pada suatu lingkungan akan terdapat berbagai makhluk hidup berlainan jenis yang hidup berdampingan secara damai. Mereka seolah-olah menyatu dengan lingkungan tersebut. Nah, pada lingkungan yang sesuai inilah setiap makhluk hidup akan dibentuk oleh lingkungan. Sebaliknya, makhluk hidup yang terbentuk oleh lingkungan akan membentuk lingkungan tersebut. Jadi,
Antara makhluk hidup dan lingkungannya akan terjadi interaksi yang dinamis atau berkesinambungan. Penyebab keanekaragaman ekosistem yang pertama, perbedaan kondisi komponen abiotik atau tidak hidup pada suatu daerah menyebabkan jenis makhluk hidup atau biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Nah, ini penyebab pertama. Yang kedua, komponen biotik dan abiotik di berbagai daerah bervariasi baik mengenai kualitas komponen tersebut maupun kuantitasnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem di muka bumi ini. Jadi ada ekosistem danau, kemudian ekosistem sungai, sawah. Nah, di mana itu terbentuk oleh unsur-unsur biotik dan abiotiknya seperti itu. Nah, maka ketika unsur tak hidupnya itu mendukung, maka si makhluk hidup itu dapat hidup dengan baik di ekosistem tersebut. Nah, sebagai suatu sistem, di dalam setiap ekosistem akan terjadi proses yang saling terkait, misalnya pengambilan makanan, perpindahan energi atau energetika. Nah, daur zat atau materi dan produktivitas atau hasil keseluruhan ekosistem. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai. Pohon aren tumbuh di pegunungan, sedangkan pohon palem dan pinang tumbuh dengan baik di daerah dataran yang rendah. Nah, di mana pohon-pohon yang tumbuh ini kenapa bisa tumbuh berbeda-beda? Karena dia itu menyesuaikan dengan lingkungannya atau abiotik, dengan komponen abiotiknya. Itulah dia contoh dari ekosistem atau keanekaragaman ekosistem. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti hutan hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Nah, hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator, yaitu garis tengah dunia, menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia, misalnya bunga Rafflesia anodi, meranti, cendana, anggrek, tebu, daun payung damar, dan lain-lainnya. Garis Wallace. Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah, yaitu fauna wilayah barat itu orientalis atau asiatis, dan fauna wilayah timur yaitu australis. Nah, adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah barat, kemudian peralihan, dan timur. Oke, kita lihat gambar petanya. Nah, di sini fauna asiatis ini sebelah barat. Kemudian sebelah timur ini adalah fauna australis. Nah, di tengah-tengah ini adalah zona atau peralihan. Bagaimanakah pengaruh manusia terhadap ekosistem? Yang pertama, pertanian dan produksi pangan itu mempengaruhi ekosistem. Kerusakan habitat juga mempengaruhi ekosistem. Kemudian polusi juga mempengaruhi ekosistem. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Konservasi merupakan suatu kegiatan manajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Jadi konservasi itu menjaga agar setiap makhluk hidup itu dapat hidup dan tidak punah. Nah, manfaat konservasi itu ada dua, jadi bisa dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindungnya keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana dahsyat seperti banjir bandang dan kekeringan. Yang kedua, manfaat secara ekonomi adalah tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu juga dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Misalnya, dijadikan sebagai tempat ekowisata atau wisata yang berbasis alam dan lingkungan. Metode konservasi in situ dan ex situ. Jadi ada dua metode. Yang pertama, metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora
flora itu tumbuhan maupun fauna atau hewan yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Sedangkan metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, ini adalah contoh pelestarian atau konservasi metode secara in situ. Di sini ada cagar alam Krakatau atau Gunung Krakatau. Jadi ini di habitat aslinya. Yang kedua ada Suaka Marga Satwa Padang Sugihan. Nah, ini di habitat aslinya, tapi dikonservasi dijaga oleh pihak yang berwenang. Pelestarian secara metode ex situ itu yaitu dengan konservasi di luar habitat aslinya. Contoh di sini ada orang utan dikonservasi itu di kebun binatang. Kemudian ini ada rusa juga, ini dikonservasinya bukan di habitat aslinya tetapi di kebun raya. Nah, di mana ex situ ini bisa dibuat oleh manusia ya, lingkungannya seperti itu. Oke, inilah materi dari bab 6 tentang ekologi dan keanekaragaman di Indonesia. Semoga kalian mengerti ya dari materi ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya.